Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pembahasan kita kali ini adalah tentang modul SAP 01, yaitu modul SAP Fundamental. Pembahasan ini bertujuan untuk mempersiapkan Anda sebelum Anda mengikuti sertifikasi MySAP Fundamental. Ya, walaupun ujian Anda bersifat open book, tetapi pemahaman akan modul tetap kita perlukan. Mengapa? Karena walaupun open book, kalau kita tidak tahu modul kita itu isinya tentang apa saja, percuma. Ya, begitu soal keluar kita masih harus mencari ini adanya di bab mana. Jadi dalam video kali ini Bunia hanya akan membagikan kepada Anda ya penjelasan tentang chapter-chapter yang ada di modul MySAP Fundamental. Tentunya memang tidak bisa sangat rinci seperti ketika pertemuan di kelas ya. Hanya poin-poin tertentu dan poin-poin di mana soal itu sering keluar. Baik, ini Bunia tampilkan dulu modul Anda, MySAP Fundamental. Modul yang kita pakai ini adalah modul yang bisa Anda unduh di e-learning. Jadi, modul ini sudah tersedia di e-learning. Ya. Modul ini terdiri dari chapter 1 sampai dengan chapter 7. Apa saja isinya? Mari kita lihat dulu. Chapter 1 itu isinya adalah introduction. Introduction ini dia berisi tentang sejarah dari SAP dan produk overview dari SAP itu sendiri. Ada produk apa saja yang ada di SAP, ya. Kemudian chapter 2 itu adalah navigation atau navigasi, ya. Di sini kita belajar mulai dari login SAP, kemudian bagaimana kita mengenal tools atau tab yang ada di SAP, ya. Kemudian juga ada fungsi help. Unit 3 atau chapter 3 itu belajar sistem wide concept. Di sistem wide concept kita belajar tentang sistem atau struktur yang ada di software SAP. Di sini kita akan mengenal beberapa istilah yang digunakan di software SAP itu sendiri. Unit 4 kita belajar tentang logistik. Logistik terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah procurement atau purchase order untuk pengadaan atau pembelian barang. Dan yang kedua adalah sales order management. Production itu sangat jarang sekali keluar, ya. Kemudian unit 5 financial. Financial ini kita akan baca tentang accounting dan financial accounting serta manajemen accounting, ya. Di sini posisi Anda sebagai mahasiswa jurusan akuntansi ataupun manajemen sangat diuntungkan pada saat kita membahas di unit 5. Unit 6 ini Human Capital Management ya atau SDM. Anda akan belajar mulai dari proses rekrutmen sampai dengan appraisal yang dilakukan yang bisa direcord di software SAP. Dan unit 7 belajar tentang MySAP Technology. Di sini belajar tentang sistem atau software apa saja yang backup di dalam SAP ini sendiri ya. Kalau kita membicarakan tentang soal, ya, soal Anda nanti adalah 40 nomor, kemudian prosentase betul Anda minimal adalah 70%, berarti minimal harus 28 nomor yang benar, ya. Unit 1 itu jarang sekali keluar, biasanya dia keluar hanya 2 nomor atau maksimal 3 nomor. Yang paling banyak keluar itu sebetulnya ada di unit 2, 3, 4. Bolehlah Bunda sebut itu adalah jantungnya ya. 2, 3, 4 itu bisa masing-masing keluar hampir 8 nomor. Unit 5 dia juga ya, tapi unit 5 biasanya lebih sedikit keluarnya dibanding unit 2, 3, 4 ya. Bisa cuma 6 nomor misal sekitar segitu biasanya unit 5. Unit 6 juga, unit 7 juga tidak terlalu banyak, unit 7 maksimal biasanya sekitar 5 atau 6 nomor saja. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bahasan kita di unit 1. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bunia, unit 1 itu isinya adalah tentang histori atau sejarah dari SAP itu sendiri. Tahun berapa dia didirikan, oleh siapa saja SAP itu didirikan, kemudian berapa jumlah kliennya, berapa jumlah pendapatannya, sampai dengan yang ada di modul ini, sudah cukup lama ya, sampai dengan 2004. Kemudian dia juga bicara jumlah pekerjaannya berapa, perusahaan yang memakai apa saja, ya. Nah,
boleh Bunda katakan untuk masalah sejarah ini tidak pernah keluar di ujian sertifikasi Anda. Biasanya unit 1 yang keluar itu adalah dimulai dari tentang, bentar, saya tunjukkan dulu ya. Nah, ini ya figur 19, ini cukup sering beberapa kali keluar mewakili dari unit 1 ya. Di sini ditunjukkan different size, different product. Artinya apa? SAP itu bisa digunakan perusahaan dari dia levelnya itu, kalau di sini levelnya fundamental ya, artinya perusahaan itu lini produknya tidak banyak, hanya satu lini produk, atau dia sudah mulai levelnya nasional, atau sudah mulai level multinasional. Jadi kalau dia masih perusahaan yang katakanlah bisnisnya itu hanya bersifat fundamental saja, tidak banyak fungsi bisnisnya, kita bisa menggunakan sub business one. Kemudian kalau sudah bersifat seperti nasional, bisa menggunakan sub all in one, multinasional, kita bisa menggunakan sub ERP. Ya, bahkan sekarang sudah ada sub yang untuk UKM, ya kan, sub untuk UKM, tapi tidak diterangkan di modul kita kali ini ya. Sub untuk UKM itu dia jauh lebih sederhana dari MyShop ERP. Kemudian yang juga beberapa kali keluar adalah pengertian solution dan komponen. Ini ya di sini ya. Kalau ada pertanyaan, SAP adalah perusahaan yang memberikan solution atau solution company, maka jawabannya adalah true. Ya. Di bahasan chapter 1 ini dibedakan antara solution dan komponen. Jadi Anda bisa lihat di paragraf terakhir di sini ya. To differentiate between solution and component, solution have the prefix MySub and component itu adalah tekniknya atau detail view-nya, prefixnya biasanya adalah sub. Jadi solution itu software-nya, tapi komponen itu adalah yang mendukung software itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita lihat di gambar figur 110, solution-nya adalah kita mau ambil software atau modul SAP yang modul apa. Misal kita mau SAP yang Human Capital Management ya. Ini MySAP ERP Human Capital Management. Atau kita mau ambil MySAP ERP Financial ya. Ini adalah solutionnya. Nah, MySAP ini, solution ini dia bisa terdiri dari beberapa komponen. Ya. Jadi kalau solution dia dimulai dengan MySAP, kalau komponen dia langsung dimulai dari sub apa. Tidak pernah keluar kok ditanyakan misal MySAP ERP terdiri dari komponen apa saja. Itu tidak pernah ya. Biasanya yang keluar hanya perbedaan solution dan komponen. Nah, SAP NetWeaver karena sekarang kita tidak lagi pakai NetWeaver, ini beberapa tahun terakhir tidak keluar ya, tapi kalau misalkan keluar, Anda bisa lihat juga di chapter 1, dia terbagi menjadi 3, ada People Integration, Information Integration, dan Process Integration. Kemudian di chapter 1 ya, itu yang sering keluar ya, solution dan komponen serta SAP NetWeaver. Tapi SAP NetWeaver itu ya sudah sekali lagi beberapa tahun terakhir tidak keluar. Di chapter 1, Anda tentu tahu di modul Anda itu ada latihan soal ya. Ini adalah latihan soalnya. Latihan soal ini sudah ada jawaban di belakangnya. Jadi kalau misalkan nanti Anda ada soal yang tanya tentang seperti perbedaan solution dengan komponen, kemudian tentang apa tadi, different size, different product dari produk SAP, Anda bisa lihat di chapter 1. Coba misalnya ada soal yang tidak Anda mengerti yang itu di bab 1, Anda bisa buka di latihan soalnya. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang bab 2. Bab 2 ini adalah navigasi. Ya, unit 2 navigation. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari di sini adalah mulai login SAP, kemudian tampilan laman SAP itu bagaimana. Anda juga akan mengenal tampilan dari layar SAP serta tools-tools yang ada di SAP. Ya. Nah, dimulai dari sub GUI dan sub logon. Jadi yang dipakai di kita sekarang, di praktika kita itu adalah sub logon dan juga sub GUI ya. Sub GUI ini dia bisa membuka beberapa
atau sebagian besar dari modul yang ada di SAP. Pada saat kita login pertama kali, login pertama kali ya, biasanya Anda akan ditanyakan tentang, ini pada saat Anda praktika dulu di kelas ya, pasti Anda akan memasukkan klien, username, dan password. 3 hal ini yang Anda diminta untuk memasukkan. Yang tidak bisa kita skip, datanya harus kita masukkan ya. Klien, username, dan password. Tapi yang akan tampil pada saat Anda login pertama, itu ada 4. Klien, username, password, dan language. Cuman language ini dia tidak harus diisi, ini opsional saja. Ya, kalau Anda tidak mau mengisi, berarti dia akan mengikuti default yang ada di software ini, yaitu dalam bahasa Inggris. Di sini kita bisa memilih beberapa bahasa yang bisa ditampilkan. Ya, beberapa kali keluar soal ini, pertanyaannya adalah ketika kita login, ya, yang dimasukkan adalah data klien, username, dan password. Language tidak dimasukkan, dia hanya opsional saja. Kan? Kemudian tentang multiple logon dan multiple session. Apa bedanya? Multiple logon itu adalah jika satu user dia digunakan login beberapa kali dalam waktu yang bersamaan. Jadi misal ketika saya menggunakan user saya, kemudian ada teman saya yang lupa dia menggunakan user saya juga. Karena kemarin bisa pada waktu Anda praktika itu kan user itu sesuai nomor absen Anda ya. Jadi misal 12 sub 01 kelas Anda apa minus absen Anda 01 atau 02 kan gitu. Ternyata teman saya lupa dia menggunakan absen 10. Ternyata absen 10 itu adalah absen saya. Padahal absen 10 sudah saya pakai untuk login. Nah, ketika satu user digunakan login beberapa kali dalam waktu yang bersamaan, ya, itu namanya adalah multiple logon. Kalau terjadi multiple logon, maka akan muncul 3 pertanyaan ini. Ini soal ini favorit dari bab 2 ya. Dia juga sering keluar. Pertanyaannya adalah yang pertama, continue with this logon and end any other logon of this user in the system. Kalau ini saya pilih, berarti ya, kalau ini dipilih oleh teman saya, option 1 ini, berarti nanti teman saya itu bisa lanjut login, sedangkan saya yang login duluan nanti akan end loginnya, akan mati. Atau continue with this logon without ending any other logon. Kalau ini yang dipilih teman saya, maka kami akan jalan berdua login ini ya. Tapi sistem tetap akan melakukan tracing ya. Jadi kalau saya save, teman saya save itu akan kelihatan. Kemudian yang ketiga adalah terminate this logon. Kalau terminate this logon itu teman saya menyadari bahwa oh iya saya itu salah loginnya. Kemudian dia mematikan loginnya dia. Jadi dia memilih terminate this logon ya. Itu multiple logon. Satu user digunakan untuk beberapa kali login dalam waktu yang bersamaan. Kalau multiple session, ya satu user ya hanya digunakan satu kali login saja, tapi dia bisa membuka beberapa jendela SAP. Ini seperti ketika Anda menggunakan Excel, ya Anda membuka beberapa file dalam waktu yang bersamaan. Ya, ini adalah multiple session. Di SAP Anda bisa membuka sampai dengan 6 session. Jadi kalau nanti yang keluar multiple logon, multiple session, Anda bisa membaca di chapter 2. Ya, di sini ada keterangan, too many open session can result in slower system performance. Jadi kalau kita membuka sessionnya itu semakin banyak, maka respon yang diberikan terhadap sistem itu juga bisa semakin lambat. Ya. Kemudian di bab 2 itu juga yang sering keluar adalah tentang tentang navigasi. Pertama kali ketika masuk Anda tadi sudah, nah ini ya, figur 25 ya. Di figur 25 ketika Anda berhasil login SAP, nah dia kan akan muncul tampilan seperti ini di apa namanya? Di layar Anda. Jadi ini dicontohkan adalah ketika kita melakukan misal mau membuat PO atau apa ya, dia akan muncul tampilan-tampilan yang kurang lebih seperti ini. Ini adalah menu bar yang atas sendiri ya. Ini di sini biasanya ada edit, go to, system, dan ada fungsi help ya. Kemudian standar toolbar di sini, ini semua ini adalah standar toolbar. Ini
ya, ada save, back, dan sebagainya. Title bar menunjukkan apa yang akan Anda buka. Kalau misal Anda mau buat PO, maka di sini biasanya akan keluar judulnya Create Purchase Order. Kemudian common field. Common field ini tempat kita menuliskan T-code atau transaction code. Contoh, kalau Anda membuat PO itu kan Anda bisa pakai klik-klik-klik itu ya, yang misalkan masuk ke menu material management, purchasing, purchase, kemudian Anda bisa membuat create PO. Nah, Anda klik-klik-klik-klik. Tapi daripada klik-klik-klik, kita bisa juga menuliskan transaction code-nya atau T-code-nya. T-code ditulis di common field. Jadi common field ini tempat kita untuk menulis T-code, ya. Begitu kita nulis T-code-nya di sini, kita nggak perlu lagi klik-klik-klik-klik, ya. T-code kalau untuk membuat PO misal adalah ME21N, membuat PO. Klik di sini ditulis ME21N, maka dia akan langsung masuk ke Create Purchase Order. Yang disebut tab itu seperti ini. Ini adalah contoh tab ya, jadi bentuknya kayak buku yang dilipat gini nih ya. Ini adalah tab. Kemudian ada checkbox itu yang di sini ya. Checkbox, radio button yang bentuknya bulat-bulat ya. Input field biasanya kalau kita mau menuliskan keterangan, misal dulu waktu Anda membuat PO di sini biasanya bisa ditulis kayak printer. Nah, ya, itu adalah input field-nya. Atau kalau kita membuat tagihan invoice, Anda bisa menuliskan di sini tanggalnya, itu input field-nya. Status bar, biasanya dia akan mengirimkan message ke kita di status bar. Ya, apakah nomor PO Anda keluar atau apa ya, Anda gagal dan sebagainya. Nah, ini Anda bisa belajar di sini ya, pengertian common field, menu bar, ya kan, kemudian standar toolbar, kemudian status bar dan sebagainya. Yang sering keluar biasanya itu status bar. Ya, the status bar display information on the current system status such as warning and error. Jadi kalau misalkan di status barnya itu ada tulisan misal ada message ya, dia the purchase order number sekian have been create. Nah, berarti Anda sudah berhasil membuat purchase order. Atau ketika dia ada message tentang apa namanya periode yang belum dibuka ya, biasanya kalau dia ganti bulan itu periodenya harus dibuka dulu. Nah, kalau belum dibuka dia akan ada tulisan. Biasanya di layar bawah dari SAP message-nya apa. Kalau warna hijau berarti Anda bisa lurus, bisa jalan lagi, tidak ada masalah, itu hanya mengeluarkan message saja. Kalau warna merah berarti something wrong dengan pekerjaan Anda. Kalau warna kuning dia hanya konfirmasi. Kan kemarin waktu kita praktika gitu ya. Kalau kita klik enter lagi di warna kuning, oke dia bisa menjadi hijau. Itu munculnya di status bar. Baik, transaction code tadi sudah kita bahas ya. Jadi dia adalah kode transaksi. Setiap transaksi pasti ada kodenya di SAP itu. Misal ME21N untuk membuat purchase order, kalau mau membuat good receipt Anda menggunakan T-code-nya adalah MIGO, kalau mau membuat invoice T-code Anda adalah MIRO dan sebagainya. Ya, T-code tidak harus dihafal. Anda tidak perlu menghafalkan T-code karena di sini nanti sudah ada. Kemudian menu favorit. Favorit itu adalah tempat Anda bisa menitipkan atau meletakkan transaksi yang sering Anda keluar, yang sering Anda pakai. Ya, jadi kalau saya sering membuat purchase order, daripada saya klik atau daripada saya menghafalkan T-code-nya, lebih baik purchase order itu saya drag, saya taruh di menu favorit. Ya, itu adalah tempat kita meletakkan transaksi yang sering kita pakai. Ya kan? Ini adalah contoh T-code. Contoh T-code. Nanti kalau yang keluar adalah contoh transaction code seperti ini, Anda tidak perlu menghafal, ya Anda cukup membuka dari bab 2 saja. Yang sering dipakai di dosen Anda biasanya adalah /n atau kembali ke depan, ya. Cancel the current transaction, Anda balik ke depan /n. Ya. Kemudian favorit, apa saja yang bisa dimasukkan di favorit? Yang bisa dimasukkan adalah transaksi, link to files, file yang ada di Excel Anda, dan juga internet address atau alamat internetnya.
Nah, itu ya kalau Anda nanti keluar tentang Pico, tentang common field, tentang status bar, tentang standar toolbar, kemudian tentang favorit, ya Anda bisa lihat di bab 2. Kata kuncinya itu ada di bab 2 ya. Nah, ini juga masih ada contoh tikut ya. Jadi Anda tidak perlu menghafal. SM04 ini tikut ini artinya apa? Slash NSM04 artinya apa ya. Jangan khawatir saat ujian sertifikasi SAP itu 99% soalnya sebetulnya ada di modul. Permasalahannya adalah kita hafal modul kita atau tidak. Kita tahu tidak soal itu dia ada di bab mana ya. Bab 2 berikutnya itu adalah tentang fungsi help ya. Di fungsi help ini Anda lihat ya, dia ada di bab 2 bagian belakang kan. Di SAP itu kalau misalkan kita ada kesulitan atau kita tidak tahu apa yang harus kita isikan di kolom tertentu, misal ya, atau di field tertentu, maka kita bisa menggunakan fungsi help. Help di SAP itu ada dua. Yang pertama adalah F1 dan yang kedua adalah F4. F1 itu dia hanya akan menampilkan deskripsi, ya kan? Jadi kalau misal kita ada ini dicontohkan di modul Anda, misal kita ini nggak tahu ini, ya di kota ini itu nanti isinya tentang apa, atau kota ini itu sebetulnya yang harus kita isikan itu berkaitan dengan apa. Nah, kalau kita klik di sini F1, dia akan keluar di sini print parameter 2 mengindikasikan apakah bla 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 ya. Jadi ini isinya hanya deskripsi saja. Kalau kita klik F1 maka yang keluar adalah deskripsi saja, ya kan? Deskripsi dari kota atau kolom yang akan kita isi itu. Tapi kalau kita klik F4, kalau kita klik F4 ya, misal ketika Anda login atau ketika Anda harus mengisikan bahasa, kalau di sini ini adalah login language, berarti ketika Anda login ya kan. Nah, Anda mau memilih bahasa apa saja yang akan diisi di sini, Anda klik di sini F4, dia akan mengeluarkan pilihan bahasa. Kan? Saat Anda login, sekali lagi ada pilihan, ada bahasa language kan tadi harus kita isi. Mohon maaf, yang sifatnya adalah opsional, bisa diisi, bisa tidak. Ya. Nah, kalau di pilihan language itu Anda klik F1, maka dia akan mengeluarkan deskripsi bahwa di sini Anda harus mengisi bahasa yang akan Anda gunakan. Tapi kalau Anda klik F4, maka dia akan memunculkan pilihan bahasa yang tersedia di SAP. Itu dua fungsi help yang ada di SAP, F1 dan 4. Yang lain nanti Anda baca sendiri ya tentang fungsi help ini. Misal dia ada keterangan tentang application help, release note, dan sebagainya ya. Itu bisa Anda baca sendiri. Dua hal itu yang sering keluar ya untuk fungsi help adalah F1 dan F4. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke bab 3 ya. Sebelum di bab 3, sekali lagi di modul Anda, bab 2 bagian belakang, itu ada latihan soal. Dunia minta Anda baca latihan soal ini ya, kemudian coba Anda kerjakan dulu saja, kemudian cocokkan jawaban Anda dengan yang ada di belakang. Ini sudah ada sudah ada jawabannya. Jadi Anda kerjakan dulu di depan, kemudian Anda cocokkan ya. Anda bisa nggak menjawab berapa skor yang Anda peroleh dari soal yang ada di bab 2 ini. Ya, oke. Berikutnya adalah kita ke bab 3. Bab 3 ini belajar sistem wide concept. Di sini kita akan belajar tentang struktur organisasi yang digunakan di software SAP itu sendiri. Beberapa istilah mungkin pernah Anda dengar, tapi bisa jadi pengertiannya beda antara yang umum dengan pengertian menurut software SAP. Di sini kalau kita sudah belajar sistem wide concept SAP, logikanya itu sama seperti ketika kita beli rumah yang sudah jadi. Kalau kita beli rumah yang sudah jadi, berarti kan ya tergantung yang buat rumah atau tergantung pemilik sebelumnya. Apakah kamar mandinya itu mau ditaruh di tengah,
kamar mandinya di belakang, atau ruang tidurnya mau dibuat segitiga dan sebagainya, ya. Nah, di sistem buat konsep SAP kita juga akan mempelajari apa pengertian klien menurut SAP, apa itu pengertian company code menurut SAP, apa itu pengertian plant, apa itu pengertian storage location, dan sebagainya. Itu yang akan kita pelajari. Jadi sekali lagi kita akan belajar struktur organisasi yang ada di software SAP ini. Baik, ini struktur organisasinya. Pertama adalah pengertian klien. Soal favorit ini klien ini, ya. The client is the highest level element of all organizational element. Elemen organisasi yang paling tinggi di software SAP itu adalah klien. It represent the enterprise atau our headquarter group. Jadi dia menggambarkan perusahaan induknya, itu klien, ya. Kalau company code itu adalah legal independent accounting unit, unit akuntansi yang independen, ya. Dia menggambarkan the central organizational element of financial accounting, pusat dari akuntansi keuangan, ya kan? The company code also represent the tax law. Dia juga merupakan menggambarkan dari kayak pusat pajak, ya kan? Kemudian fiscal calendar, local currency, and the tax reporting requirement. Jadi kalau mudahnya gambarannya gini, kita tentu mengenal Unilever, ya. Unilever itu adalah Unilever perusahaan induknya itu adalah kliennya, ya. Unilever itu dia ada di kantor cabang Surabaya, dia ada di kantor cabang Bandung misal. Nah, Unilever yang kantor cabang Surabaya ini kan unit akuntansi yang berdiri sendiri. Artinya dia melaporkan atau membuat laporan keuangan sendiri sebelum dikonsolidasi di pusat, ya. Maka Unilever yang Surabaya, Bandung, Medan mungkin itu adalah company code-nya. Ya, kliennya adalah Unilever, induk, company code-nya adalah cabang-cabangnya. Kemudian plant itu apa? Plant itu adalah pabriknya. Storage location tempat kita bisa menyimpan storage atau gudang di sini, ya, gudangnya. Kemudian ada sales organization, distribution channel, dan sebagainya yang Anda bisa baca pengertiannya. Percaya sama Bu Nia, bab ini itu sangat sering keluar. Nah, bab ini ya sangat sering keluar. Di sini mulai dari sistem buat konsep ini bisa keluar sampai dengan 3 nomor. Di sistem buat konsep yang harus Anda perhatikan selain deskripsi yang disampaikan di depan, ya, sekali lagi ujian Anda kan open book, ya, Bu Nia tidak harus meminta Anda untuk menghafalkan pengertiannya. Yang akan kita pelajari adalah Anda mengerti posisi soal itu ada di bab berapa. Itu yang paling penting. Nah, di bab 2 yang juga paling penting ini adalah figur 31. Di figur 31 Anda perhatikan, ya, ini contoh. Dicontohkan kliennya adalah IDES. IDES ini adalah contoh perusahaan, contoh dari klien yang digunakan di modul kita. IDES dia punya 2 controlling area, Europe dan North America. IDES company code-nya ada 2. Di Eropa itu ada 2 company code, ya, di Jerman dan di Prancis misal. Nah, ini adalah company code. Company code Jerman, company code Prancis, ya. Yang sering keluar itu pertanyaan misal adalah satu company code dia bisa dimiliki atau bergabung pada lebih dari 1 klien. Jawabannya tentu false. Karena kalau Anda lihat di gambar, ya, satu company code dia hanya akan mensupport atau dimiliki oleh 1 klien saja. Tapi 1 klien dia bisa punya lebih dari 1 company code. 1 klien, IDES misal, dia bisa punya lebih dari 1 company code, ya. Nah, sama juga misal kalau disebutkan bahwa 1 plant dia bisa mempunyai lebih dari 1 storage location. Benar, kenapa? Anda lihat gambarnya ini. Misal, plant yang ada di sini kodenya adalah FRA, ya, dia bisa punya storage location lebih dari 1. Ya. Tapi 1 plant, dia
hanya akan bertanggung jawab pada satu company code sesuai dengan struktur yang ada di sini. Hati-hati ya, kalau nanti yang keluar adalah hubungan antar struktur yang ada di SAP, lebih baik Anda buka figur 31 ya, biar kita tidak salah menjawabnya. Oke, ini hanya contoh saja, tadi sudah punya sampaikan, contohnya adalah IDES, perusahaan multinasional yang digunakan di modul subfundamental kosmos 1 Anda ini. Nah, sekarang kita belajar tentang data master. Bab 3, selain belajar struktur, kita juga belajar data master. Ya, data master yang akan Anda pelajari di bab 3 ini adalah customer master, material master, kemudian ada vendor master, dan sedikit tentang staff master, ya, data untuk pegawai. Di customer master, yang Anda harus ingat ya, customer master berarti dia berisi data master untuk customer. Data master untuk customer ya terbagi menjadi 3 struktur. Ada general data, ada data for company code, ada data for sales. Ya kan? Sekali lagi, data master untuk customer terbagi menjadi 3. General data, data for company code, dan data for sales. Kemudian material master nanti juga akan kita bahas ya. Material master ya, berarti dia berisi tentang data master untuk material. Bisa raw material atau mungkin overhead material ya yang digunakan di perusahaan. Baik, ini adalah bahasan kita untuk customer master. Anda lihat ya, customer master record, ya kan, isinya tadi data client, company code, dan data sales area. Client, company code, dan data sales area. Ya. Nah, apa saja yang di client? Ini data umum, ya. Data yang sifatnya dia ada di client itu adalah data tentang nama, address, language, ya. Nama dari customer Anda siapa, alamatnya di mana, bahasanya apa, kode posnya berapa, kemudian di kota mana, nah, itu data yang dia disimpan di posisi klien. Kemudian data yang disimpan di company code itu adalah payment parameter, sales count, dan dunning. Data yang berhubungan dengan sales area adalah sales, shipping, billing parameter, dan partner. Ini adalah data yang ada di customer master. Kemudian data untuk material ya. Nah, Anda tentu masih ingat kalau kita ngomong material, ngomong customer, itu kan semua sudah pakai coding ya, sudah pakai kode. Nah, data untuk material kita tidak lagi ngomong misal kayu, balok yang warnanya hitam, nah tidak ngomong gitu. Kadang kita masukkan kan pasti codingnya. Kemarin misal kode material Anda adalah T minus MM, kelas Anda minus kemudian nomor absen. Ya, nah itu adalah codingnya. Data material sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah klien, di posisi klien, ini datanya. Material number, ini misal T minus MM, F minus 01 misal. Soft text-nya, itu misal adalah kayu jati misal. Ya, volume sama weight-nya, beratnya, misal adalah 10 kilo, ya, basic unit of measure. Unit perhitungannya apa? Misal dia adalah per piece dan sebagainya. Ini adalah contoh data yang ada di posisi klien. Kemudian data yang ada di posisi sales organization dan distribution channel itu adalah delivery plan, tax category, dan sales unit. Ya, dan sebagainya. Anda bisa pelajari sendiri ya nanti ya. Pokoknya kalau keluarnya adalah tentang master data, tentang struktur organisasi, Anda bisa lihat di chapter 2. Ya, mohon maaf, Anda bisa lihat di chapter 3, struktur organisasi dan master data itu chapter 3. Ya. Kemudian organizational unit ini tadi yang Bunda sampaikan, kita akan belajar sedikit data tentang pegawai. Ya, Anda akan belajar lagi ini nanti di chapter 6. Anda bisa melihat
ada data yang di posisi organizational unit, ada data yang di posisi position, dan ada di posisi person. Di sini Anda lihat ya, ada pengertian jobs, ada pengertian position, ada pengertian person. Nah, lebih baik kalau ini pertanyaan yang keluar nanti Anda bisa buka di chapter 3 atau chapter 6. Ya, hati-hati, sedikit berbeda kadang menurut kita itu adalah position, ternyata menurut SAP itu adalah jobs ya. Contoh, job serve as description or template that apply to several position with similar requirement. Position are the individual employee assignment in the enterprise. Jadi position itu adalah tanggung jawab individu dari pegawai yang ada di perusahaan. Ya, jadi sekali lagi kalau ini yang keluar lebih baik Anda cek modul Anda. Ya. Kemudian di chapter 3 kita juga dikenalkan tentang transaction. Ya, transaction. Transaction are application program that execute business process in the subsystem. Jadi kalau Anda misal mau melakukan sales order, nah Anda kan klik pertama adalah misal distribution channel, kemudian sales order, kemudian create sales order. Create sales ordernya itu adalah transaction-nya. Ya, application program yang mengeksekusi bisnis proses yang akan Anda jalankan. Whenever a transaction execute, ketika satu transaksi itu sudah dieksekusi, sudah selesai Anda jalankan, hati-hati ini sering keluar, a document is created, maka dokumen akan dihasilkan. Ya, jadi misal ketika Anda sudah membuat PO, dia kan akan keluar nomor dokumennya, ya, yang Anda tulis dulu. Itu adalah nomor dokumen. Dokumennya sudah dihasilkan. SO juga gitu, ketika sudah selesai SO-nya, maka dia akan keluar nomor dokumennya. Good receipt, good issue, invoice verification, billing, membayar, outgoing payment atau incoming payment, ya. Begitu dia selesai, maka akan keluar nomor dokumennya, ya. Anda bisa baca tentang transaction di chapter 3. Baik, itu chapter 3 ya. Bahasan kita sekarang adalah ada di chapter 4. Chapter 4 ini kita membahas tentang logistik ya. Sebelumnya Bunda ingatkan sama chapter 3 dia ada latihan soal yang akan sangat bermanfaat sekali. Silakan Anda bisa membaca latihan soal ini ya. Anda coba ingat-ingat ya. Kata kunci di chapter 3 ini adalah yang pertama tadi tentang struktur organisasi perusahaan, mulai dari client, company code, plan, storage location, kemudian distribution channel, kemudian ada lagi dia juga membahas tentang data master ya, mulai dari customer master data, kemudian material master data, staff ya. Anda bisa lihat di chapter 3. Chapter 4 bahasan kita adalah tentang logistik. Logistik ya yang dipelajari, yang Anda pelajari di kampus biasanya hanya ada dua bagian. Yang pertama adalah purchase order dan sales order. Bagian chapter 4 ini yang penting, bagian pertama yang tidak boleh Anda lewatkan adalah figur 4.1. Figur 4.1 ini adalah bagian terpenting dari procurement. Di sini kita bisa melihat siklus dari pembelian. Yang pertama adalah demand determination atau adanya permintaan pembelian. Ya, permintaan pembelian ini dilakukan oleh siapa? Yang tahu barangnya habis siapa? Yang tahu barangnya habis itu bukan bagian produksi, karena produksi yang tahunya dia kan cuma minta, ya. Yang tahu adalah gudang. Gudang menyampaikan bahwa barangnya ini sudah habis, ya kan? Kemudian dilakukan source determination. Source determination ini kita mencari sumber daya supplier mana saja yang bisa memenuhi kebutuhan barang yang habis itu. Kemudian kalau sudah source determination, kita pilih di antara supplier itu siapa yang dia memberikan penawaran yang terbaik buat perusahaan. Itu adalah proses supplier selection. Pada saat Anda belajar SAP 01, Anda tidak melalui proses 1, 2, 3. Ya, Anda langsung membuat PO, purchase order processing di sini.
kita langsung membuat PO, ya. Begitu nomor PO keluar, Anda melakukan order monitoring. Di order monitoring tidak ada nomor dokumen, karena ini bukan transaksi, kita hanya memonitor saja dia sampai di mana. Sama seperti kalau Anda pesan GoFood, ya, Anda suka cek posisinya ada di mana, ya, order monitoring. Kemudian good receipt. Good receipt ini barangnya sampai, ya kita terima good receipt. Di sini nanti akan keluar nomor dokumen, yang biasanya Anda catat nomor GR-nya, ya. Ini transaction code-nya di sini adalah MIGO, ya. Good receipt nomor dokumennya keluar. Saat good receipt tentu Anda harus mencocokkan antara dokumen di good receipt dengan purchase order yang Anda buat, ya kan? Kalau good receipt sudah, biasanya pada saat praktika Anda hanya klik item OK saja. Kemudian Anda masuk di invoice verification. Anda terima tagihan, Anda cocokkan tagihannya. Betul tidak tagihan ini sesuai dengan good receipt dan sesuai dengan purchase order-nya. Nah, terakhir adalah kita melakukan payment processing, ya, proses pembayaran. Ini ada di bab 5 nanti. Oke, itu adalah siklus yang ada di procurement, ya. Anda bisa membaca di sini pengertian good receipt, invoice verification, purchase order, dan sebagainya. Self-service procurement ini biasanya dilakukan untuk barang yang bukan bersifat kebutuhan utama perusahaan. Self-service procurement ini departemen yang memerlukan barang itu, dia akan melakukan pembelian sendiri, tidak melalui bagian pembelian, ya. Contoh misal bagian administrasi butuh membeli kertas HVS berapa ratus rem, ya. Karena kertas HVS bukan bagian utama dari perusahaan, bukan material utama dari perusahaan, maka untuk pembelian kertas HVS diserahkan ke masing-masing departemen. Nah, ya, berarti nanti departemen administrasi ketika perlu HVS, dia akan melakukan self-service procurement. Pada saat kita melakukan posting good receipt, ya, posting good receipt, itu barangnya datang kan Anda posting good receipt. Biasanya kita akan posting menggunakan nomor PO. Itulah kenapa dulu pada waktu Anda di kelas praktika, di kelas, ya, biasanya kalau PO keluar kan dosen Anda meminta mencatat. Walaupun bisa sebetulnya tidak perlu dicatat, ya, bisa dicari itu nomor PO-nya. Tapi kalau untuk pemula biar lebih mudah, biasanya kami meminta Anda untuk mencatat nomor PO. Kenapa? Karena nomor PO itu nomor yang paling sering digunakan pada saat kita memasukkan good receipt. Apa keuntungan ketika kita melakukan PO dengan reference nomor, apa keuntungan ketika kita melakukan good receipt dengan referensi nomor PO? Keuntungannya adalah Anda bisa baca di chapter 4 bagian logistik ini. Di sini ya, nanti dibaca sendiri ya. Kenapa ketika kita good receipt, referensi yang utama itu adalah nomor PO Anda, ya. Kemudian invoice verification. The procurement process is concluded by the invoice verification process, during which invoice and credit memo are entered and the content and price are checked for accuracy. Ya, the procurement process is concluded by the invoice verification process. Jadi proses pembelian itu, ya, dia akan dalam proses pembelian dia akan ada verification terhadap invoice-nya, ya kan? During which invoices and credit memo are entered, dalam proses ini kan Anda akan melakukan memasukkan kredit memo. Masukkan kredit memo artinya apa ya? Anda mencatat utang Anda, ya. Kemudian Anda melakukan cek terhadap harganya, keakuratan harga. Betul tidak barang yang saya pesan harganya adalah $100 per unitnya dan saya pesan sebanyak 100 unit. Nah, cocokkan itu good receipt, invoice verification dengan PO-nya. However, payment and evaluation of invoice is not part of invoice verification. Ya, pembayarannya itu bukan bagian dari invoice verification. Invoice verification create a link between procurement and accounting. Jadi kalau kita
melakukan invoice verification, yaitu menghubungkan antara bagian procurement dengan bagian accounting. Procurement-nya itu ketika dia terima barang, ya, accounting-nya adalah ketika dia melakukan pencatatan hutang. Hati-hati di invoice verification ya, keterangan-keterangan kecilnya itu dibaca ya. Dia sering keluar di situ. Nah, ini ada keterangan RFQ ya. RFQ ini maksudnya adalah request for quotation. Anda belum mempelajari RFQ secara mendetail, nanti kalau Anda ambil procurement, ya SAP dengan modul procurement, kita akan lebih banyak belajar tentang request for quotation. Ini proses sebelum kita melakukan vendor selection tadi, itu ada yang namanya RFQ. Baik, itu adalah tahapan tentang purchase order. Ya, sekali lagi bab 4 ada latihan soal, Anda bisa coba nanti, ya kan? Kemudian bab 4 bagian berikutnya adalah tentang sales order atau bagian penjualan. Ya, nah ini adalah siklus SO, siklus penjualan. Dimulai dari adanya order yang masuk, kemudian kita melakukan pengecekan ketersediaan barang, kemudian kita melakukan proses mengeluarkan barang outbound delivery ya. Ini ada nomor dokumennya, SO-nya ada nomor dokumen, outbound delivery ada, kita memilih transportasinya, picking ya, picking beda dengan packing. Kalau packing itu adalah proses Anda melakukan pengemakan. Kalau picking ini adalah proses Anda memindahkan barang dari gudang ke titik dia akan diangkut, itu picking. Ya. Kemudian good issue ini lawan dari good receipt. Kalau good issue itu adalah proses Anda memindahkan barang ya dari perusahaan Anda ke perusahaan customer ya, good issue. Ini proses di mana barang Anda diangkut. Billing ini lawannya invoice verification. Billing itu ketika Anda melakukan penagihan. Invoice verification tadi ketika Anda ditagih. Payment processing di sini yang dimaksud adalah incoming payment. Anda terima proses pembayaran. Yang Anda harus ingat, final step dari sales order ini bukanlah payment processing. Kayak tadi, pada waktu di PO. Final step dari purchase order itu bukanlah ketika payment processing, ketika kita terima, ketika kita melakukan pembayaran. Kalau di PO itu adalah ketika kita invoice verification. Kalau di sales order, payment step-nya itu adalah billing, ketika kita melakukan penagihan. Karena payment processing ini bukan masuk bagian SO lagi, ya, dia sudah masuk nanti di bagian accounting. Ya, Anda lihat di sini, billing as the final step in the sales process, an invoice is issued. Ya, final step dari proses penjualan, sebuah invoice tagihan itu akan dikeluarkan. Kemudian ini tagihan ini akan diinformasikan, also be reflected in accounting, akan disampaikan di bagian accounting bahwa kita sudah melakukan penagihan. Kalau sudah sampaikan accounting, berarti disitulah Anda melakukan pencatatan account receivable-nya. Ya. Kalau tadi pada waktu di bagian PO, Anda mencatat nomor PO ya, kemudian good receipt kan Anda pakai nomor PO. Invoice verification biasanya Anda yang masukkan juga nomor PO-nya. Ya. Nah, kalau Anda di SO, ya, di SO, nomor SO-nya ini nanti akan digunakan ketika Anda melakukan delivery, ketika Anda melakukan good issue, itu yang kita pakai adalah nomor SO-nya. Ya. Selama proses sales order, ini beberapa kali keluar ya, Nak ya. During sales order creation, selama proses pembuatan SO, the system can carry out basic function. Jadi sistem juga akan melakukan fungsi dasar ini, ya. Selama proses membuat SO, sistem akan melakukan fungsi dasar ini. Nanti Anda baca sendiri ya. Kemudian delivery, shipping is an important part of the logistic chain.
Jadi shipping atau pengiriman barang itu adalah bagian terpenting dari logistik, ya. Ini Anda baca ya, ini beberapa kali keluar tentang shipping, tentang delivery ini. Nah, ini ya, an outbound delivery. Tadi kan ada fungsi outbound delivery ya, ketika sudah dibuat nomor SO, kemudian availability check, kemudian kita outbound delivery ya. Outbound delivery can be created as follow. Outbound delivery itu bisa dibuat dengan yang pertama referensinya adalah nomor SO. Ini tadi Bunda sampaikan, kalau di procurement referensi utama biasanya adalah nomor PO, tapi di sales order referensi utamanya adalah nomor SO. Sebetulnya apakah hanya nomor SO? Tidak, kita bisa pakai nomor-nomor yang lain. Ini ada pilihannya ya, bahkan bisa tanpa reference juga ya. Tapi yang utama adalah yang sering dipakai memang nomor SO ya. Picking. Nah, ini ya tadi hati-hati, picking different dengan packing. Picking process involves taking goods from a storage location and staging the good in a picking area where the good will be prepared for shipping. Jadi picking itu adalah proses ketika Anda mengambil barang dari gudang dan meletakkannya di tempat di mana dia akan disiapkan untuk pengangkutan. Ya, itu adalah picking. Kemudian picking bisa dilakukan secara otomatis, rutin atau manual. Ya. Kemudian good issue, Anda lihat di sini, you can post good issue juga bisa dilakukan secara otomatis, rutin atau manual. Nah ini juga sering keluar ya, when you post good issue for an outbound delivery, ketika kita menggunakan posting good issue, ketika kita memposting good issue dalam outbound delivery, maka fungsi-fungsi ini akan mengikuti. Begitu Anda posting good issue barang, Anda berarti di gudang sudah berkurang. Warehouse stock of the material is reduced by the delivery quantity. Ya, jadi stok yang ada di gudang itu akan berkurang. Value change are post to the balance sheet account in inventory accounting. Kalau stok Anda berkurang, maka nilai persediaan yang ada di balance sheet dia juga akan berkurang dan sebagainya. Ya, ini adalah fungsi yang mengikuti ketika kita melakukan posting good issue atau melakukan good issue. Ya, Anda baca sendiri nanti. Anda harus membaca itu. Ya, billing function ini juga beberapa kali keluar, tapi dia tidak terlalu sering. Ya, dokumen flow. Ya, dokumen flow. Dokumen flow ini dia menunjukkan gerakan dokumen. Jadi setiap kita melakukan transaksi, dia akan menghasilkan dokumen. Ya, Anda bisa melihat dokumen apa saja yang sudah dihasilkan dalam transaksi itu melalui dokumen flow. Baik, itu bahasan kita tentang bab 4. Nah, bab 4 jangan lupa kata kunci bab 4 adalah yang berkaitan dengan purchase order dan sales order. Berkaitan dengan purchase order itu mulai dari tadi di figur 4.1 ya, kita bisa melihat ketika Anda melakukan determination, kemudian ketika kita mencari source untuk atau supplier mana saja yang bisa memenuhi kebutuhan Anda, sampai dengan supplier selection, purchase order. Setelah purchase order, Anda melakukan penerimaan barang, good receipt, kemudian setelah good receipt, bagian terakhir adalah invoice verification. Apa saja yang pengertian di situ Anda bisa lihat di chapter 4. Kalau chapter 4 berikutnya adalah tentang sales order, ya. Di sales order itu mulai dari Anda lakukan sales order, kemudian outbound delivery, kemudian Anda melakukan picking, kemudian Anda good issue, kemudian Anda melakukan billing, ya. Silakan Anda baca bab 4, ya, dia cukup banyak loh soal yang keluar di bab 4 itu bisa sampai dengan hampir 10 nomor dari bab 4, ya. Baca juga tadi yang penting adalah kenapa kita kalau melakukan good receipt itu
yang utama referensinya adalah nomor PO. Keuntungannya apa kalau pakai nomor PO? Kemudian selama melakukan SO, sales order, fungsi apa yang mengikuti? Tadi yang terakhir ya, jangan lupa good issue. Kalau sudah diposting good issue-nya, maka fungsi apa saja yang mengikuti good issue. Itu soal-soal itu beberapa tahun terakhir ini dia selalu keluar ya, soal favorit dari bab 4. Lanjutkan pembahasan kita, berikutnya adalah chapter 5 ya. Chapter 5 ini membahas tentang sub R3, sub generasi R3, khususnya untuk bagian accounting ya. Di sini yang dibahas adalah financial and management accounting, ya kan? Di chapter 5 memang ini merupakan transaksi, mencatat transaksi atau melakukan transaksi yang bisa lah kita sebut sebagai closing dari apa yang kita lakukan di chapter 4. Kalau di chapter 4 tadi kita telah melakukan pembelian sampai dengan Anda terima invoice sehingga melakukan invoice verification, kemudian di bagian penjualan Anda melakukan atau membuat sales order sampai dengan step terakhir dari bagian penjualan itu adalah Anda melakukan billing ya, penagihan sampai Anda mencatat account receivable ya, pada saat billing kita mencatat account receivable, maka di chapter 5 ini kita akan belajar mengenai akuntansinya. Kita akan belajar tentang membayar tagihan, kemudian menerima tagihan ya, kemudian bagaimana sistem akuntansi yang ada di SAP juga ya. Di beberapa kali ujian sertifikasi, pertanyaan tentang sub R3 pernah keluar ya, tapi ini bukan termasuk soal favorit ya. Sub generasi R3 ini yang ditanyakan biasanya adalah tentang ini ya. The sub R3 accounting system consists of several components. Jadi komponen-komponen yang apa saja yang ada di sistem akuntansi SAP dengan generasi R3-nya ya. Komponen yang ada adalah financial accounting, corporate finance management, kemudian profitability and sales accounting, product cost controlling, overhead cost controlling, investment management, dan project management. Ya, ini komponen-komponen yang ada di sub R3. Kemudian, nah gambar ini ya, gambar ini tentu tidak asing buat Anda. Di gambar ini Anda akan melihat ini adalah gambar buku besar. Jadi kalau buku besarnya customer, tentu saja dia akan mencatat account receivable, AR di sini lambangnya. FI ini adalah financial accounting ya. Kemudian aset ini dia ditulis financial accounting yang mencatat tentang aset. Nah, kemudian ada buku besar untuk profit and loss ini maksudnya adalah laporan laba rugi atau ini dia menggambarkan laporan laba rugi Anda. Kemudian ada balance sheet atau laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca. Kemudian ada buku besarnya bank ya. Kemudian ada buku besarnya vendor. Vendor tentu saja berhubungan dengan account payable ya. Kemudian bagian mana saja yang masuk di balance sheet atau laporan posisi keuangan dan mana saja yang masuk ke laporan laba rugi. Ini tentu tidak asing buat Anda. Yang masuk di balance sheet tentu saja adalah aset, kemudian account receivable, kemudian akun bank, itu dia akan masuk di sini dengan posisinya debit, ya kan? Kemudian posisi kredit adalah account payable dan juga pinjaman kita ke bank bisa serta ekuitas. Profit and loss ini adalah laporan laba rugi. Tentu yang masuk di sini adalah revenue dan expense ya. Finally, selisih antara revenue dengan expense atau di sini ditulis expenditure ya, pengeluaran dengan income maksudnya adalah revenue kalau di yang kita pelajari di ilmu kita ya. Nah, selisih ini kalau lebih besar income kan berarti perusahaan mendapatkan laba ya. Maka kalau dia laba pengaruhnya adalah ekuitasnya akan naik, tapi kalau dia loss
ekuitasnya akan turun. Kemudian bagian lain yang juga sering keluar dari bab 5 ini adalah pengertian dari bisnis area. Anda bisa baca di sini bisnis area dan functional area. Kalau company code sama klien, nah Anda bisa baca juga tadi di bab 3 ya, di bagian sistem buat konsep. Kemudian chart of account. Nah, ini pertanyaan yang cukup favorit dari bab 5 ya, chart of account ya. Chart of account ini atau yang kita sebut dengan kode akun, atau biasanya mungkin dosen Anda menyebutnya dengan COA ya. Ini yang kalau di ilmu yang kita pelajari, misal untuk akun kas pakai nomor 11, kemudian kalau bank pakai nomor 12 dan seterusnya ya. Nah, chart of account ini tentu saja tiap perusahaan terutama kalau dia punya lini bisnis yang berbeda, chart of account-nya dia akan berbeda ya. Chart of account itu tidak harus 2 digit, bisa 3 digit, 4 digit, 7 digit, 8 digit, 8 digit, itu terserah dari perusahaan masing-masing. Tentu saja jika semakin banyak aset dia, semakin besar satu perusahaan, maka chart of account-nya juga akan semakin banyak ya. Chart of account kalau kita lihat gambarnya, ini hati-hati menjebak ya. Ini maksudnya bagaimana? Satu chart of account bisa dipakai oleh lebih dari satu company code. Satu chart of account bisa dipakai lebih dari satu company code. Kok bisa? Iya, karena company code ini dia memiliki bisnis yang mirip. Jadi bisa saja walaupun chart of account-nya satu, tapi dia diterapkan dari beberapa company code. Tentu saja pada satu klien ini. Kan company code tadi kan di bawahnya klien kan, satu klien bisa punya beberapa company code. Ya, tapi beberapa company code ini dia ada pada di bawah satu klien. Kemudian company code ini tadi dimisalkan adalah misal yang ini kantor cabang ada di Surabaya, yang ini bisa jadi yang di Bandung, atau mungkin ini yang ada di Indonesia, ini chart of account untuk perusahaan yang ada di Eropa, ini mungkin untuk yang ada di Australia ya. Nah, ini semua satu chart of account ini dia bisa dipakai oleh beberapa perusahaan ya, beberapa company code yang ada dalam satu klien ya. Anda lihat di sini each company code has only one operating chart of account. Tapi satu company code pasti dia hanya pakai satu chart of account. Jadi tidak mungkin ada satu perusahaan yang nomor akun kasnya itu lebih dari satu. Yang dimaksud di sini bukan nomor banknya atau nomor rekeningnya, bukan. Tapi perusahaan itu misal menggunakan akun kas itu 111. Di lain waktu ya besok dia pakai akun kas itu 11 saja. Itu tidak mungkin. Satu chart of account bisa dipakai lebih dari satu perusahaan. Tapi satu perusahaan pasti hanya pakai satu chart of account. Itu kesimpulan yang kita bisa tarik dari gambar ini. Nah, di chart of account itu sendiri, sebetulnya chart of account itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ya. Ini beberapa kali keluar. Chart of account pada dasarnya terbagi menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah operational chart of account. Ini adalah akun-akun yang dipakai dalam kegiatan operasional perusahaan. Misal adalah akun penjualan, akun pembelian, akun retur, akun produksi, akun kas, akun misalnya adalah akun piutang, akun utang, dan sebagainya. Itu adalah operasional chart of account. Kemudian ada lagi local chart of account. Local chart of account ini nomor akun yang dipakai untuk memenuhi peraturan yang ada di wilayah tersebut. Kalau di Indonesia, misal adalah pajak masukan, pajak keluaran, nomor akun yang mencatat kewajiban perusahaan pada BPJS. Nah, itu termasuk dalam local chart of account. Ya, kalau grup chart of account ini adalah nomor-nomor akun yang digunakan untuk mencatat transaksi intercompany atau transaksi antara satu company code dengan company code yang lain dalam satu
klien, ya. Jadi dalam satu grup itu kan dimungkinkan ada transaksi antar cabang, misalnya. Nah, ini nomor akun yang dipakai ini termasuk dalam kelompok group chart of account. Kemudian, nah Anda juga sudah mengenal ini tadi di bab 3 ketika kita belajar tentang master data, ya. Ketika kita belajar tentang master data, kita sudah mengenal ada customer master, ada vendor master. Ini agak sedikit salah ya. Ini harusnya kalau customer di sini account receivable, kalau vendor di sini adalah account payable. Baik customer ataupun vendor master, ya, data yang dimasukkan itu pada prinsipnya dibedakan menjadi 3. Data di posisi klien, company code, atau sales area, atau purchase organization. Ya, mana saja yang masuk klien dan sebagainya Anda bisa pelajari di bab 5 atau tadi di bab 3. Ya. Kemudian masih di bab 5 itu soal favorit atau yang sering keluar di bab 5 adalah tentang sebentar, Bunia tampilkan dulu ya. Accounting dokumen. Nah, accounting dokumen ini beberapa kali keluar ya. Accounting dokumen itu dihasilkan dari posting ya, posting yang dilakukan di financial accounting. Ada 2 tipe dokumen. Yang pertama adalah original dokumen dan yang kedua adalah processing dokumen. Original dokumen itu berarti ya dokumen yang asli, dokumen yang kita terima ya dari pihak luar, ya kan? Atau dokumen yang kita gunakan untuk transaksi dengan pihak luar. Contohnya adalah tanda terima, ya kan? Kemudian bisa juga invoice, ya, cek, bank statement atau rekening koran, ya, itu termasuk dalam dia termasuk dalam original dokumen, ya, dokumen yang asli. Kemudian kalau dokumen itu merupakan hasil olahan, misal adalah accounting dokumen, di sini misal adalah laporan keuangan yang Anda hasilkan, ya, atau di audit itu ada kita ngambil sampel aja, ya, itu atau recurring entry dokumen, dia ini termasuk dalam processing dokumen, dokumen yang diperoleh dari hasil pengolahan, ya. Kemudian yang akan kita pelajari juga yang sering keluar di bab 5 ini adalah tentang nah, hati-hati bab 5 kadang dia juga membahas tentang financial accounting dan CO di sini adalah controlling ya, financial and controlling. Controlling ini maksud dia lebih ke akuntansi biaya ya. Jadi bahasan ini FI&CO, FI and CO ya, atau mudahnya kita sebut financial accounting dan controlling. Ini dia menulis di sini standard versus flexibility. Maksudnya apa? Kalau di financial accounting atau akuntansi keuangan ya, ini kan memang laporannya dia harus memenuhi kaidah tertentu. Kalau di Indonesia itu harus memenuhi PSAK, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang sudah berbasis IFRS, ya kan? Nah, kalau di controlling atau yang kita sebut dengan akuntansi biaya, ya, itu standarnya lebih bersifat fleksibel. Jadi dia tidak mengatur harus dibuat tahunan laporan keuangan itu, enggak. Kalau di akuntansi biaya kan laporan biaya produksi itu bisa dibuat berdasarkan pesanan atau mau dibuat berdasarkan periode waktu tertentu, itu boleh-boleh saja, ya. Jadi kalau financial accounting dia harus mengikuti standar tertentu, tapi kalau controlling dia sifatnya lebih fleksibel, ya. Kemudian, nah ini ya beberapa kali keluar soal favorit ini ya, komponen dari controlling dan isi ini adalah enterprise controlling include the following key capability. Key controlling capabilities. Key controlling capabilities terdiri dari cost center accounting ya atau pusat biaya, kemudian ada internal order, kemudian activity based costing, product cost controlling, dan profitability analysis.
Biasanya yang keluar di sini adalah pengertiannya atau istilahnya. Ya, nanti Anda baca ya ini ya. Key Enterprise Controlling Capabilities, ya, Key Enterprise Controlling Capabilities adalah Profit Center Accounting dan Consolidation. Kalau overhead, ya, overhead itu adalah biaya produksi, bagian dari biaya produksi, tapi dia bukan termasuk bahan baku langsung atau dia tidak termasuk tenaga kerja langsung. Jadi dia bisa berupa bahan penolong, ya, atau dia bisa berupa tenaga kerja tidak langsung. Itu adalah overhead. Baik, itu bahasan kita di bab 5 ya. Kalau nanti keluar bab 5 itu biasanya Anda perhatikan saja kata kunci di soal Anda ya. Kalau dia membahas atau dia itu istilahnya di soal itu ada kata seperti profit, kemudian ada kata cost, ada kata controlling, ada kata tentang overhead ya. Maka itu adalah soal yang diambil dari bab 5 Anda ya. Profit analysis. Jadi ingat tadi yang kita pelajari di bab 5 ini adalah tentang financial accounting ya. Hal-hal yang mengandung akuntansi, mengandung keuangan itu Anda bisa cari nanti di bab 5. Sekarang kita ke bab 6 ya. Di bab 6 ini kita akan membahas tentang human capital management. Human capital management ya, atau mudahnya kalau di Indonesia disebut dengan bagian SDM ya. Bab 6, gambar yang utama dari bab 6 ini adalah sebentar. Nah, ini gambar ketika melakukan rekrutmen. Ini beberapa kali gambar ini sering keluar ya. Beberapa kali ini keluar. Jadi proses rekrutmennya itu diawali ketika ada lowongan, ada kursi yang kosong, ada posisi yang kosong. Kemudian akan dilakukan job advertisement, ya, pasang iklan, ya kan. Kemudian applicant, ada yang melamar. Profil match up ini dicocokkan antara yang dibutuhkan, profil bagaimana yang dibutuhkan oleh posisi yang kosong ini dengan pelamar. Kalau dia sesuai, berarti pelamarnya akan di hiring as employee. Kalau tidak sesuai, ya sudah ditolak. Diterima atau ditolaknya, ini akan diberikan koresponden. Itu standar yang ada di Educate. Mohon maaf, standar yang ada di SAP. Ya. Nah, ini ya, Anda kembali bertemu pengertian tentang job, position, person, yang tadi Anda sebetulnya sudah belajar ini. Kalau saya tidak salah, tadi kita mempelajari ini itu ada di bab 3, ya. Ketika kita belajar tentang master data juga. Itu tadi ada ya, job, position, dan person. Di bab 6 ini, itu nanti ada istilah info type, ya. Anda cari info type, beberapa kali dia keluar apa itu info type, ya. Nah, ini ya. Ini dia menyebutkan di sini, ya. Employee data is stored in my sub ERP human capital management as info type record. Jadi data tentang pegawai di SAP ini, sub ERP ini, dia disimpan dalam bentuk info type. The data can be displayed, copied, corrected, and delete ya. Kemudian kita dapat maintain info type dalam various way, beberapa cara, bisa poin 1, 2, 3 ini ya. Kemudian di bab 6 kita juga belajar tentang bagaimana training dan appraisal yang dilakukan kepada pegawai ya. Appraisal itu apa? Appraisal itu adalah tentang penilaian terhadap pegawai. Kalau kita sekolah itu terima rapot, kalau Anda kuliah terima KHS, kalau orang kerja itu ada yang namanya appraisal. Ya. Appraisal yang baik itu adalah appraisal yang sifatnya 360 derajat. Maksudnya apa 360 derajat itu?
dia di appraisal atau dinilai oleh atasan ya, rekan sejawatnya, kemudian juga dari bawahannya. Biasanya rekan sejawat itu memang lebih dari satu yang diminta untuk menilai ya. Kemudian ada juga dia membahas tentang payroll. Kalau secara keseluruhan soal yang keluar dari bab 6 ini tidak terlalu banyak ya. Paling banyak itu dia hanya keluar 5 nomor. Biasanya hanya 3 atau 4 nomor. Ya, sama dengan soal-soal atau bab sebelumnya, bab 6 ini juga ada latihan soal yang bisa Anda coba ya, cek ya kan di bab 6 soal-soalnya ini ada di halaman 29, jawabannya bisa Anda lihat di belakangnya. Ya. Jangan lupa tadi kita belajar bab 6 dia berhubungan dengan sumber daya manusia. Jadi ketika dia menyebutkan di soal itu tentang employee, tentang jobs, tentang position, tentang appraisal, tentang payroll ya, Anda lebih baik cari jawabannya di bab 6. Kemudian bab 7 ini kita belajar tentang teknologi yang dipakai oleh SAP. Kata-kata kunci yang sering keluar di bab 7 ini adalah misal kayak single tier, two tier, ya, three tier. Nah, ini berarti dia dari bab 7. Kemudian ya ada ABAP, ini ada keterangan ya single tier, two tier, dan three tier. Kemudian ada customizing ya kan. Kemudian ada ABAP, dia ada ALE. Nah, ABAP dan ALE ini adalah soal favorit ya, yang dia sangat sering keluar pada saat ujian sertifikasi. Bentar, Bunia tunjukkan, dia ada di, nah ini ya, BAPI, ALE, integration skenario ya. Ini adalah soal-soal yang sering keluar pada saat sertifikasi dari bab 7 ya. Baik, pada saat Anda nanti sertifikasi, saran Bunia, biasanya kalau Bunia mengerjakan sertifikasi ini ada sedikit triknya. Bagaimana triknya? Triknya adalah Anda kalau bisa kerjakan dulu saja soal-soal itu yang tidak terlalu panjang. Soal yang panjang, baik pilihannya panjang atau soalnya sendiri yang terlalu panjang, sudah lewati saja dulu. Ya nanti kita masuk lagi ke situ. Kemudian yang kedua adalah di setiap soal itu biasanya ada kata kunci. Kata kunci itu yang bisa menunjukkan soal itu ada di bab berapa. Ya. Jadi kalau misal dia menyebutkan tentang kayak shipping condition, atau dia menyebutkan misal tentang common field, dia menyebutkan tentang status bar, oke, itu ada di bab 2. Ya. Kalau dia menyebutkan tentang data customer master data, vendor master ya, itu ada di bab 3. Kalau dia menyebutkan tentang sales order, tentang purchasing, itu ada di bab 4. Kalau dia menyebutkan tentang aset, tentang profit, tentang loss, kemudian tentang bank, kemudian dia menyebutkan tentang financial accounting ya, FI atau CO tadi, akuntansi biaya diwakilkan dengan CO ya, itu ada di bab 5. Kalau dia menyebutkan tentang berkaitan dengan employee, staff, jobs, position, kemudian info type, appraisal, kemudian payroll ya, time management, itu dia ada di bab 6. Tapi kalau dia sudah mulai menyebutkan kayak two tier, single tier, two tier, three tier, BAPI, ALE, ABAP, ya, integration skenario, itu dia ada di bab 7. Ya, jadi setiap soal biasanya ada kata kunci yang dia menunjukkan bahwa dia ada di bab berapa. Kata kunci bisa ada di soal atau di pilihan jawaban. Kadang pilihan jawaban itu merujuk pada bab tertentu, ya, jadi Anda lebih mudah mencarinya. Kemudian tips yang lain adalah karena memang ujian Anda kali ini itu dilakukan secara online di rumah, ya, Anda punya waktu banyak, punya kesempatan besar untuk silakan cari soal-soal yang ada di internet, ya, cari saja soal yang ada di internet, Anda pelajari soal-soal itu, siapa tahu nanti pada saat ujian dia juga akan keluar, ya, sehingga Anda sudah pernah belajar soal yang Anda temukan di internet. Baik,
itu pembahasan kita tentang modul MySub Fundamental chapter 1 sampai dengan 7 ya. Saya harap bermanfaat untuk Anda nanti pada saat ujian ya. Semoga ujian Anda lulus semua. Demikian dari Bu Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.